Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sore ini khusus edisi khusus sore ya teman-teman ya. Karena memang tadi pagi saya sudah mengupload video. Mungkin teman-teman bisa komentar bagaimana videonya. Mana respon akan mengkuliti. Wow, luar biasa. Mantan Kapolri dan Kapolri serta Pak Jokowi, bahkan Krishna Murti. Pasti kenal ya. Sore ini teman-teman, saya masih tetap seputar tentang perihal Jokowi atau ijazahnya Pak Jokowi. Namun, saya prolog dulu ya. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu, ketika dikala Pak Tri mendukung total apa yang dilakukan oleh 100 lebih, seratusan purnawirawan jenderal TNI, ada 3 matra ya, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Dan Pak Tri mendukung dan merestui. Tapi beberapa hari setelah dilakukan ultimatum atau 8 poin tersebut, tiba-tiba anaknya Pak Kunto atau Legend Pak Kunto dipindahkan, dimutasi ke staf Kasat. Ada apa? Saya juga tidak tahu. Namun fenomena ini menjadi pertanyaan buat masyarakat. Ada apa dengan negara kita? Tulis di kolom komentar sahabat-sahabat ya, karena ini menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita agar kita bisa saling mengkoreksi, saling mengawasi jalannya pemerintahan. Kita lanjut teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Sahabat-sahabat, para pemirsa di mana saja berada, ternyata ada yang juga sama dengan saudara Rismon. Hanya ini bukan dari Tapanuli Utara, mungkin seputaran Pulau Jawa ya, saya kurang tahu. Tapi cara bicara atau cara untuk menyampaikan pendapatnya atau tentang hal perihal apa yang disampaikannya hampir sama. Emosinya, vokalnya dikala ketika Pak Refli Harun ya, saudara kita, sahabat kita Refli Harun ya, senior, yang mengundang untuk mengutarakan sesuatu perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi serta hal-hal yang lain. Kalau begitu teman-teman pasti mau tahu siapa dia. Ayo kita lihat videonya. Saya ingin tegaskan kepada publik juga, ya mohon maaf nih ya kepada Bapak penyidik di kepolisian. Saya pikir ilmunya sama, cuman kita saling mengingatkan lah bahwa pasal 160 KUHP itu bukanlah pasal atau delik yang berdiri sendiri. Ada predikat krim ya, delik ya pokoknya yang kemudian 160 ini bisa diproses. Kan di situ disebutkan barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Jadi penghasutan itu harus dikaitkan dengan adanya perbuatan pidana. Saya kasih contoh ilustrasi. Jika dalam sebuah demonstrasi ada aparat yang menjaga, tiba-tiba ada orang yang menghasut, hajar tuh polisi, keroyok. Nah, terjadi pengeroyokan 170 KUHP, polisinya bonyok gitu. Yeah. Nah, yang royok itu dikenakan 170 KUHP, sementara yang mengagitasi dengan hasutan hajar-hajar polisi itu baru kena 160 KUHP. Nah, kalau dalam bagaimana teman-teman? Makin paham kan kita ketika beberapa orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya ya dikenakan pasal 160 KUHP. Sudah diberikan penjelasan tadi ya, penghasutan yang membuat orang melakukan pidana. Ya, jadi sahabat-sahabat, semakin kita bijak, semakin pintar mendapat informasi dari beberapa konten kreator, apalagi mereka yang para senior-senior yang sudah ada embel-embel profesornya, termasuk Refli Harun dan sebagainya, patut kita dengar dan kita cermati agar menambah ilmu. Walaupun kita tidak sarjana hukum, tetapi minimal kita bisa menjadi atau katakanlah bahan kita untuk bisa berdialog kepada siapapun, termasuk yang mengkomentari konten kita. Kita bisa memberikan alasan komentar kita untuk menyadarkan dan untuk membuka pikirannya. Paham kan teman-teman? Kita lanjut lagi ya. Sebentar, jangan di scroll, jangan skip, tapi tetap bantu konten ini atau channel ini agar menuju ke 10.000 subscriber. Sebentar teman-teman. Kasus Solo, Jogja, atau bahkan diskusi di iNews, diskusi di ILC, itu kan nggak ada peristiwa pidananya gitu loh.
perbuatan pidananya yang mana yang itu diakibatkan atas hasutan, kalaulah ya kritik itu dianggap sebuah hasutan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pendapat-pendapat yang disampaikan baik oleh Bung Roy Suryo, Bung Rizwan, termasuk Rizal Fadila dan Dr. Tifa, itu adalah pendapat yang dijamin konstitusi di pasal 28 bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Bahkan pendapat itu baik lisan maupun tulisan. Tidak bisa orang menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan itu dianggap sebagai penghasutan. Ini nggak ketemu gitu loh. Dan yang paling penting, ini bukan sembarang pendapat yang berdasarkan kepakaran, kajian ilmiah, baik dari sisi kepakaran telematika yang itu dikuasai oleh Roy Suryo maupun kepakaran dalam bidang forensik digital yang itu memang keahlian dari Dr. Rizwan Asiwalan Sianipar. Jadi mohon maaf, saya khawatir nanti Pak Polisi akan dianggap nggak ngerti gitu loh. Masa penyidik nggak ngerti sih dalam melakukan penyidikan gitu loh. Janganlah sampai penyidik hanya mengikuti kehendak pelapor gitu loh. Saya kira begini ya, kalau Barreskrim itu, mohon maaf ya, bahasa mereka kan diberi advice agar melapornya ke Polres Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Tapi bahasa praktisnya itu sebenarnya ditolak oleh Barreskrim. Dugaan saya Barreskrim lebih mengerti lah tentang ketentuan pasal ini sehingga menolak laporan dari Peradi Bersatu. Karena apa ya, memang nggak ada pidana yang dilakukan. Hasutan itu harus menghasilkan satu perbuatan yang bersifat pidana. Kalau perbuatan itu sifatnya bukan pidana, juga bukan hasutan. Misalnya, ayo sholat, ternyata karena seruan sholat itu orang semuanya sholat ke masjid, itu bukan hasutan juga, karena sholat ke masjid itu juga bukan sebuah kejahatan gitu loh. Makanya saya cuma khawatir saja gitu loh, pelapor ini akan malu akhirnya. Cuman karena ini sudah menjadi laporan kan nggak mungkin nggak kita sikapi, Bang. Nah itu yang kemarin kemudian menjadi komitmen kita bersama akan mengawal 4 pejuang kita ini ya, baik secara non litigasi maupun kalaulah nanti dipaksakan ini menjadi persoalan yang bersifat litigasi. Bagaimana sahabat-sahabat, para pemirsa di mana saja berada, makin paham kan tentang pasal 160 KUHP yang disangkakan kepada pahlawan-pahlawan kebenaran. Artinya gak ada tindak pidana yang mereka lakukan. Mereka malah sudah dilindungi oleh pasal 28. Ketika masyarakat berhak untuk memberikan kritik, saran, dan sebagainya. Makin pintar kita kan teman-teman, makin bijak kan. Inilah perlunya saatnya para konten kreator, sahabat-sahabatku subscriber, serta para pegiat medsos, pencinta medsos. Mari kita kawal, kita awasi perihal tentang apa yang bakal terjadi. Karena kita juga tidak mau negara kita ini kalah dengan kebohongan. Bahkan kita juga tidak mau ini berlanjut terus, karena pertumbuhan ekonomi kita lagi sedang tidak baik-baik saja. Tapi walaupun demikian, ini perkara juga harus diselesaikan, karena ini membuat kita malu di mancanegara. Kita lanjut ya teman-teman, sebentar. Ada satu lagi yang dikhawatirkan tadi Bro Munarman ya, mengenai energi. Kalau kita lihat kasus awalnya itu kan soal ijazah palsu yang diduga palsu. Tapi kemudian permainan bergeser kepada hal yang tidak ada kaitannya. Jadi energi teman-teman itu terserap untuk melakukan pembelaan kepada 4 itu, which is good, bagus ya. Tetapi kan jangan lupa ada medan lain yang juga harus dibuktikan. Misalnya katakanlah laporan ke Barreskrim yang dilakukan oleh TPUA dan kawan-kawan. Dan yang kedua adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dr. Taufik, di mana itu kan menentukan apakah kita akan mendapatkan sebuah informasi soal ijazah yang valid atau tidak. Sementara yang dimobilisasi Bro Hosinuddin dan kawan-kawan ini kan adalah mekanisme defensif untuk membela orang yang mau dikriminalkan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama kita mau tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita memiliki banyak SDM untuk seluruh medan pertempuran dan kita siap energi untuk seluruh pertarungan. Silahkan mau pertarungan yang mana kita jabanin. Mohon maaf Bang, walaupun saya mengadvokasi kasus ini, baru saja saya dengan LBH AP PP Muhammadiyah ya, Lembaga Bantuan Hukum Publik ya, Advokasi Publik PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baru saja nih kita
konferensi pers mengadvokasi korban PIK 2, yakni saudara Charlie Chandra, yang hari Selasa akan dipanggil Polda Banten dengan kasus yang lama. Jadi aneh nih ya, yang jadi korban PIK 2 dipanggil mau ditangkap ya, sementara pelaku pagar laut Arsin justru dibebaskan oleh Barreskrim. Ya, artinya energi itu tetap kita jabanin, tapi yang ini juga kita jalani. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memilih dan menetapkan hanya satu pembelaan, sementara semua ini butuh kita bela, semua butuh kita jelaskan kepada publik, semua butuh kita dampingi. Karena apa? Kita tidak pernah menganggap satu persoalan lebih utama dari persoalan lainnya, karena bagi kami segala bentuk kezaliman itu semuanya penting dan semuanya harus kita bela sepanjang ya kami memiliki kemampuan, energi, sumber daya dan yang lainnya untuk mengadvokasi. Dan menurut kami sampai hari ini semua masih dalam takaran dan tim kita banyak, insya Allah itu tidak menjadi persoalan dari sisi energi. Yang kedua, kami juga sudah punya takaran, Bang. Ini aparat penegak hukum kita ini sedang tidak berpihak pada kita. Terbukti dari apa? Laporan kami di Barreskrim ya, dari Rizal Fadila itu tidak diterbitkan LP, jadi hanya sekedar diarsip sebagai dumas gitu loh. Jadi kita juga kesulitan untuk mendesak itu untuk ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang ada kebijakan yang pilih tebang dan tebang pilih. Kalau laporan terkait Jokowi enggak ditindaklanjuti, tapi kalau laporan yang kepentingan untuk melindungi kepentingan Jokowi begitu cepat, seperti di Polres Jakarta Pusat, ini kan langsung dapat nomor LP. Dan yang di Jakarta Pusat, mohon maaf, kami juga belum atau bahkan tidak sepenuhnya percaya lembaga peradilan. Kami menduga terlepas itu yang menggugat kawan-kawan kita di Jakarta Pusat, modus operandi yang sama sepertinya juga akan terjadi, yakni apa? Kasus itu akan di NU atau dianggap tidak memiliki kewenangan, sehingga baru di tingkat eksepsi saja perkara itu tidak lanjut. Ini kan hampir sama juga dengan perkaranya Bang Munarman yang menggugat ya bersama Habib Rizik menggugat kebohongan Jokowi di Pengadilan Jakarta Pusat, kan akhirnya di NU. Kenapa? Karena mereka memang menghindari masuk ke pokok perkara. Karena kalau masuk ke pokok perkara, hakul yakin ya dari ahli yang saya wawancara kemarin ya, Bang Rismon juga Pak Rosuryo, itu meyakini Jokowi nggak akan mengeluarkan ijazah aslinya, dan kalau keluar itu malah membuktikan ijazah itu ketahuan palsunya. Itu pula yang menjadi motif kenapa saat diberikan wartawan itu beri waktu untuk melihat, itu tidak boleh difoto, karena kalau difoto, nah bahan foto itu bisa dianalisis secara forensik digital dan akan ketahuan bahwa barang itu abal-abal. Jadi begitu Bang, saya kira tidak perlu mengkhawatirkan, kita siap, semua kita jalanin, dan memang kita harus meluangkan banyak waktu dan energi untuk melindungi bangsa ini dari berbagai bentuk kezaliman. Karena kezalimannya banyak ya, kita harus menyediakan energi yang banyak. Saya kira itu jawaban dari kami. Wow, luar biasa ya pengacara ini. Jadi saya jadi teringat ini pengacaranya ternyata PIK 1, PIK 2. Ya, mantap. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwasanya karakter pengacara ini ya hampir sama dengan karakternya saudara Rismon Sianipar. Artinya dia tidak mau mengundang apapun, padahal kita itu, artinya mereka itu tidak punya apa-apa kalau dilihat dari finansial, hanya sebatas sederhana. Tapi mereka itu punya hati, punya pikiran untuk membela kebenaran. Sampai-sampai Reply Harun mengatakan ya, apakah energi dan sebagainya itu gimana? Karena banyak perkara yang akan ditangani dan akan dijalani, seperti PIK 1, PIK 2 dan sebagainya. Dan pengacara itu mengatakan kami tetap semangat dan kami akan memfokuskan bagaimana cara untuk membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Dan oleh karena kekuatan kekuasaan yang dipegang oleh mereka-mereka yang dilaporkan, sampai-sampai disampaikan tadi oleh para pengacara ini ya, walaupun masih muda, walaupun belum kita dengar, tapi saya udah tahu ini pengacaranya pada waktu terjadinya peristiwa PIK 1, PIK 2, yang katanya bukannya malah pelaku yang ditangkap, tapi para pelapor yang ditangkap. Bahkan kadesnya kemarin dapat kabar sudah dilepaskan. Ada apa dengan negara kita? Kita lanjut teman-teman. Kalau kita boleh merefer pengalaman Anda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, apakah pada waktu itu sudah masuk tahap tahap mediasi? Ya kalau mediasi memang di awal semua perkara akan pasti masuk ke tahap mediasi. Bedanya
apakah mediasi itu dihadiri prinsipalnya langsung atau tidak. Rata-rata seluruh perkara yang berkaitan dengan Jokowi itu tidak pernah datang untuk mediasi. Dia itu bukan seorang negarawan yang katanya ada apa-apa ya, dia serahkan pengadilan, dia akan hanya datang patuhi perintah pengadilan. Termasuk masalah menunjukkan ijazah ini kan, dia mengatakan dia hanya menunjukkan ijazah kalau ada perintah pengadilan. Buktinya di pengadilan Solo, jaksa sudah diperintahkan oleh hakim untuk menunjukkan ijazah Jokowi, nggak muncul juga itu barang. Dan buktinya ketika di Solo ditanya nggak menunjukkan ijazahnya, tapi begitu wartawan yang nggak nanya, nggak minta dikasih tahu, tiba-tiba dikasih tahu 11 wartawan. Artinya kan memang kalau kita berharap dari mediasi dan Jokowi datang juga itu meminjam istilahnya Sri Mulat ya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, tapi akhirnya kan kita tidak mendapatkan fora atau forum apa-apa untuk membuktikan apakah ijazahnya asli atau tidak. Bahkan kita disibukkan dengan serangan balik pro Jokowi yang mau mengkriminalkan 4 orang itu. Saya kira serangan balik itu menarik, saksi kok Bang. Tadi saya koordinasi juga mereka malah tertantang, senang, bahkan itu akan menjadi kolateral tambahan untuk menunjukkan Jokowi ini pengecut. Ya, tugas saya seperti yang saya sampaikan, pengecut, tidak punya harga diri, memecah belah bangsa, dan itu menjadi sarana untuk menunjukkan pada publik ini orang memang enggak gentleman, ini orang memang disembunyikan. Makanya harapan kita sebenarnya bukan ke peradilan pengadilan, tapi kita berharap pada peradilan publik, biarlah masyarakat yang menilai. Sebenarnya benar teman-teman, biarlah masyarakat yang menilai. Karena dikala pada waktu pengadilan Surakarta atau Solo ya, pada tahap mediasi Pak Jokowi gak pernah kelihatan. Dan seperti yang dikatakan oleh pengacara tadi teman-teman ya, pada waktu pengadilan kemarin itu ada tahap mediasi. Pada tahap mediasi itu harusnya ya ijazah tersebut ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Namun dikala di kediaman Pak Jokowi gak ditanya, bahkan gak ada bertanya lah mengenai perihal tentang ijazah. Ternyata 11 orang ya, 11 lebih ya, jurnalis diundang tanpa menggunakan kamera atau tidak bisa dipoto. Aneh kan? Jadi biarlah masyarakat yang akan mengadili. Karena kalau misalnya tentang pengadilan atau apapun itu penegakan hukum, kemungkinan masih bisa kita khawatirkan. Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, tulis di kolom komentar. Masih kita lanjut teman-teman ya, karena pembahasan ini agar kita bisa seperti kata Rismon Sianipar mengkuliti kebohongan-kebohongan yang ada. Sebentar teman-teman. Ada satu lagi kunci sebenarnya, negara hadir. Kalau negara hadir selesai, karena negara punya kewenangan daya paksa. Organ yang bisa punya daya paksa kan hanya negara. Kalau kami paling mengharapkan ditunjukkan ijazahnya, biar itu bisa proses secara forensik digital. Pengadilan juga begitu, kami berharap lewat pengadilan. Ternyata lembaga hukum juga nggak punya wewenang untuk memaksa saudara Joko Widodo. Kekuasaan sebenarnya, tapi kita nggak tahu ini corak kekuasaan saudara Prabowo ini seperti apa. Jangankan untuk urusan ijazah, 8 poin tuntutan Purnawirawan Jenderal TNI pun diabaikan. Ya, tapi kita terus saja lah berjuang. Kenapa? Tadi yang kita harapkan adalah peradilan publik, biarlah rakyat nanti yang menilai seperti apa. Begitu. Benar. Negara harus hadir. Ya, apalagi negara punya kuasa, punya kekuatan, punya power. Namun kita pasti sudah tahu teman-teman. Ya, nggak mungkin lah ya bakal Pak Prabowo turun, sedangkan apa yang dikatakan oleh ratusan jenderal, purnawirawan jenderal ya TNI yang dari 3 matra sampai saat ini belum juga terkonfirmasi. Tapi di akhir kata pengacara tadi ya, biarlah pengadilan atau masyarakat yang mengetahui dan apa yang akan dilakukan. Sampai sebegitu jauh teman-teman ya. Wow, luar biasa. Bagaimana teman-teman? Semoga konten ini bermanfaat, dan saya hanya bisa berharap silakan di-share, like, comment, share, subscribe agar channel saya ini menuju ke 10.000. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.